Oke, baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Gonzales Ngantul dengan NIM 2103020082. Kelas C semester 1, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pengantar Sosiologi Soerjono Sukanto bab 3. Pada bab 3, saya akan menjelaskan kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Langsung saja saya ke poin A. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Pertama-tama, kita akan mengetahui dulu apa itu kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Beberapa persyaratan kelompok sosial adalah: yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Yang keempat, berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku. Suatu kelompok sosial cenderung untuk menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Suatu aspek yang menarik dari kelompok sosial tersebut adalah bagaimana caranya mengendalikan anggota-anggotanya. Pada poin B, tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria ukuran. Yang pertama, besar kecilnya jumlah anggota. Yang kedua, derajat interaksi sosial. Yang ketiga, kepentingan dan wilayah. Yang keempat, berlangsungnya suatu kepentingan. Yang kelima, derajat organisasi. Yang keenam, kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial dan tujuan. Poin kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah atas dasar kekerabatan, usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu sekaligus. Dengan demikian, maka terdapat derajat tertentu serta arti tertentu bagi individu-individu tadi, sehubungan dengan keanggotaan kelompok sosial yang tertentu, sehingga bagi individu dapat dorongan-dorongan tertentu pula sebagai anggota suatu kelompok sosial. Poin ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial dengan nama individu mengidentifikasikan dirinya, sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Sikap out-group selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati. Perasaan in-group dan out-group adalah merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme. Sikap etnosentrisme disosialisasikan atau diajarkan kepada anggota kelompok sosial, sadar maupun tidak sadar, serentak dengan nilai-nilai kebudayaan lain. Poin yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau primary group atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggota-anggotanya saling mengenal, kerjasama yang erat. Kelompok sekunder atau secondary group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi, sifatnya juga tidak begitu langgeng. Yang kelima, pagayuban atau Gemeinschaft dan
patembayan atau Gesellschaft. Pegayuban atau Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikoordinatkan. Sedangkan patembayan atau Gesellschaft adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Poin yang keenam, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Sedangkan informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali yang terjadi dasar bagi pertemuan-pertemuannya, kepentingan dan pengalaman yang sama. Yang poin yang ketujuh, membership group dan referensi group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tertentu. Sedangkan referensi group ialah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Poin yang ke-8, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Sedangkan kelompok volunteer mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, namun tidak mendapat perhatian dari masyarakat yang semakin luas daya jangkaunya. Poin yang ke-C, kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama, kerumunan atau crowd. Kerumunan atau crowd adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan berikut. Yang pertama, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Yang pertama, khalayak penonton atau pendengar yang formal atau formal audiences. Kelompok ekspresif yang telah direncanakan atau planned expressive group. Yang ke-B, kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowds. Yang pertama, kumpulan yang kurang menyenangkan atau inconvenient aggregations. Yang kedua, kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik. Yang ketiga, kerumunan penonton. Poin yang ke-C, kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum, yaitu kerumunan yang bertindak emosional, kerumunan yang bersifat immoral. Yang kedua, public. Public merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Setiap aksi publik dipaksarai oleh keinginan individual yang masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya dan juga masih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mereka yang bergabung dalam kerumunan. Poin yang ke-D, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Istilah masyarakat menunjuk pada bagian masyarakat yang tempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utamanya yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Yang kedua, tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengklasifikasikan masyarakat setempat dapat dipergunakan keempat kriteria yang saling terpaut, yaitu jumlah penduduk, luas kekayaan, dan kepadatan penduduk daerah pedalaman, fungsi-fungsi
fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Yang ketiga, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Perbedaan mana bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat kota yang tidak tentu jumlah penduduknya. Urbanisasi adalah suatu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau dapat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Sebab terjadinya urbanisasi dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu baik, kita langsung ke poin E. Kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan luas. Yang ke F, dinamika kelompok sosial. Sebab-sebab perubahan struktur kelompok sosial antara lain perubahan situasi keadaan di mana kelompok tadi hidup, pergantian anggota-anggota kelompok, perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi sosial dan ekonomi. Baik, mungkin itu saja tugas review buku dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf dan terima kasih.